Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukman Hidayah dari kelas 4B PBSI NIM 22010450003 ingin menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, menurut mengutip dari Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan yang mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Berikutnya adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah atau dasar. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu ditiberatkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus diberikan dan diterapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa. Setiap manusia dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar ini tumbuh dari berkembang bila mana dilatih. Sebaliknya, kemampuan dasar itu dapat terpendam bila tidak dibina. Melalui CBSA, guru mengembangkan kemampuan dasar siswa menjadi keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Kepada siswa tidak hanya diberikan apa yang harus dipelajari, tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana cara mempelajarinya. Siswa diajari bagaimana cara belajar yang baik. Selanjutnya, keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep yang telah ditemukan ini dikembangkan berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan pengembangan konsep dalam proses belajar mengajar menghasilkan sikap dan nilai dalam diri siswa. Tanda-tandanya terlihat pada diri siswa seperti teliti, kreatif, kritis, objektif, tenggang rasa, tanggung jawab, jujur, terbuka, dapat bekerja sama, rajin, dan sebagainya. Nah, dalam penglihatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama mengamati. Mengamati ini itu menatap, memperhatikan. Kedua, membaca, memahami suatu bacaan. Ketiga itu kita kayak menyimak dan memahami suatu yang dibicarakannya. Lalu selanjutnya menggolongkan. Menggolongkan ini kayak mencari persamaan dari perbedaan atau penggolongan yang dapat berupa wacana, kalimat, dan kosakata. Lalu ketiga, menafsirkan. Menafsirkan di sini yaitu mencari atau menemukan arti, situasi, pola, kesimpulan, dan menggolongkan suatu wacana.
Selanjutnya yaitu mencari dasar penggolongan, pengelompokan suatu berdasarkan suatu kaidah, dapat berubah kata dasar, kata bentukan, jenis kata, pola kalimat, ataupun wacana. Yang keempat, menerapkan itu sendiri yaitu menggolongkan konsep kaidah bahasa dalam menyusun dapat berupa penulisan wacana, karangan, subkalimat-kalimat, kata bentukan dengan memperhatikan ejaan dan kaidah bahasa. Selanjutnya mengkomunikasikan ini berdiskusi melalui diskusi dan tanya jawab dengan memakai argumentasi atau saran-saran dan bukti-bukti untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya melakukan deklamasi suatu puisi dengan menjiwai. Di keterampilan proses berkata ini dengan kemampuan. Oleh karena itu penerapan keterampilan proses ini harus diletakkan atau inklusif dalam kompetensi dasar. Keterampilan proses juga dikenali pada instruksi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Contohnya itu kayak kompetensi dasar, siswa dapat menyusun sebuah pengumuman sebagai sarana menyampaikan informasi. Itu tuh keterampilan proses yang bersifat dalam kompetensi dasar adalah mengkonsumsikan sumber pengarangnya. Selanjutnya ada pendekatan whole language. Pendekatan whole language ini pendekatan dalam pembelajaran bahasa merupakan salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang mulai diperkenalkan di Indonesia. Dan pendekatan inilah telah banyak dilakukan di berbagai negara lain. Selanjutnya ada karakteristik dari whole language ini itu sendiri adalah bagi pembelajar dalam kehidupan sosial masyarakat berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada topik pengajaran. Yang pertama membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Dari nilai fungsionalnya dalam kehidupan penguasaan yang perlu dijadikan fokus dan perlu dikembangkan adalah penguasaan kemampuan membaca dan menulis, sebab itulah konsep literasi keberwacanaan dalam perspektif full language yang hanya dihubungkan dengan perihal membaca dan menulis. Selanjutnya ada komponen dalam pendekatan whole language. Pendekatan whole language ini yang pertama ada reading aloud, adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan dengan intonasi yang benar sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama jika dilakukan di kelas rendah. Manfaatnya itu dapat reading aloud ini antara lain meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca pemahaman, dan yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan minat baca pada siswa. Selanjutnya ada silent reading, adalah kegiatan yang membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibicarakannya. Pada kegiatan ini guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan membaca bacaan tersebut. Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini adalah membaca adalah kegiatan yang penting, lalu membaca dapat dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut
Berikutnya, siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada bacaannya dalam waktu yang cukup lama. Guru percaya bahwa siswa dapat memahami apa yang mereka baca. Selanjutnya, siswa dapat berbagi pengetahuan yang menarik dari materi yang dibacanya. Setelah kegiatan SSR berakhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.